Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan reading mengenai alasan dia ghosting kamu atau alasan dia menghilang dari kamu ya. Oke, beberapa di antara kamu pasti bertanya-tanya ya di dalam hati, kenapa sih kok dia tiba-tiba menghilang? Atau kenapa sih kok tiba-tiba dia ghosting kamu? Seperti itu ya. Di sini kita akan mencari tahu sebenarnya apa sih alasan dia menghindar atau menghilang dari kamu ya. Aku akan coba tarik energinya di sini. Aku juga sudah shuffle semua kartunya ya. Namun aku ingatkan kembali bahwa readingan ini bersifat general ya. Jadi tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu, oke? Karena energi yang tertarik juga energi kolektif, energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu ini tidak resonate, maka jangan dipaksakan ya, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Readingan ini juga bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kamu tonton video ini, semoga masih bisa resonate energinya untuk kamu ya. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya di channel ini. Dan untuk yang sudah setia menonton channelku, aku juga mengucapkan banyak terima kasih atas support yang sudah kalian berikan untuk channel ini ya. Oke, aku mulai pembacaannya ya. Di sini aku melihat kenapa sih alasan dia ghosting kamu, atau kenapa sih alasan dia itu menghilang dari kamu. Ya, aku ngeliat di sini banyak sih ya sebenarnya hal yang menjadi beban pikiran dia. Banyak hal yang dia pertimbangkan ya. Mungkin di dalam hubungan kalian. Makanya itu salah satu alasan dia kenapa dia ghosting kamu, kenapa dia pergi dari kamu secara tiba-tiba ya. Mungkin banyak hal yang memang sedang dia pikirkan saat ini. Fokus dia sedang ke banyak hal ya, mungkin gak hanya ke kamu, mungkin ke keluarganya atau ke pekerjaannya, seperti itu. Oke. Dan aku ngeliat di sini meskipun dia ghosting kamu, dia menghilang dari kamu gitu ya, tetapi di sini energinya dia masih berharap untuk bisa kembali sama kamu, untuk bisa datang lagi ke kamu ya. Three of Wands, aku ngerasa di sini memang sudah tidak ada lagi komunikasi di antara kalian ya, sudah tidak ada pertemuan secara fisik juga ya. Oke, jarak, kalian berjarak saat ini, aku melihat seperti itu. Mungkin memang dia menghilang dari kamu atau dia tidak menghubungi kamu lagi. Begitupun juga kamu ya, kamu ngerasa ya dia aja nggak menghubungi kamu, ngapain juga kamu hubungin dia duluan ya, seperti itu. Jadi kalian berdua itu tidak ada komunikasi sama sekali di sini aku lihat ya. Oke. Dan mungkin beberapa memang terpisah oleh jarak yang cukup jauh juga ya. Oke, di sini walaupun kalian terpisah, tetapi sebenarnya dia masih pantau kamu dari jauh. Dia masih memperhatikan kamu dari jauh gitu ya. Oke. Bahkan mungkin dia menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi ke kamu, atau dia menunggu momen yang tepat untuk bisa menghubungi kamu lagi. Ya, seperti itu. Oke. Ada dua kemungkinan juga sih ya. Kemungkinan yang kedua, itu tadi kemungkinan yang pertama ya. Dan kemungkinan yang kedua mungkin dia udah mulai belajar menerima kondisi ini gitu, dimana memang kamu dan dia memang tidak lagi bersama ya, kalian sudah tidak saling berkomunikasi. Dan di sini juga ada Nine of Wands. Oke. Nine of Wands di sini aku ngelihat dia sangat-sangat merasa lelah, sangat-sangat merasa letih gitu ya, mungkin dalam mengatasi semua beban yang ada di dalam hubungan kalian ya. Mungkin di sini juga ada banyak kendala yang dia alami ya dengan hubungan ini. Oke, kendala di sini bisa jadi seperti kayak kondisi yang tidak mendukung ya, mendukung hubungan kalian maksudnya di sini. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang lain ya, seperti contoh orang tua yang tidak merestui, atau ada
seperti third party relation ya, dia punya pihak ketiga yang mungkin bisa menjadi prioritas lain selain kamu di sini. Oke, yang jadi pertimbangan lain. Karena di sini aku lihat memang dia sedang overthinking, ya, sedang banyak beban pikirannya dan memang sangat lelah di sini. Ya, dia kayak udah letih banget. Dia mencoba untuk bertahan dengan kondisi yang rumit itu, gitu ya. Aku ngeliat memang ada beberapa kendala, ada beberapa masalah sih ya yang terjadi pada dia sehingga dia memutuskan untuk ghosting kamu atau menghilang dari kamu karena ini beberapa kendala ini gitu loh yang aku lihat. Oke, ada yang menghambat lah istilahnya, ada beberapa kendala yang menghambat dia untuk bersama kamu atau yang menghambat hubungan kalian ya, intinya seperti itu. Dan keadaannya itu sangat rumit yang aku lihat di sini ya. Di sini dia bingung banget gitu, bingung banget karena banyak sekali kendala atau permasalahannya gitu ya. Dia bingung gimana cara menyelesaikannya karena terlalu banyak dan dia hanya sendiri. Dia ngerasa kayak udah lelah, udah capek gitu loh ya, seperti itu yang aku lihat. Cuman sebenarnya kalau memang dia ingin berusaha memperjuangkan, aku lihat masih bisa ya. Oke. Coba bagaimana keinginan dia ya di sini. Oke, gimana niatnya dia ke kamu, gimana niatnya dia kepada hubungan kalian gitu di sini ya. Walaupun banyak kendala, banyak hambatan, banyak masalah, kalau memang dia niat sama kamu ya dia akan berjuang atau dia akan berkorban gitu. Bukan malah ghosting kamu atau ninggalin kamu begitu aja. Ya. Oke. Aku ngeliat di sini ya, Eight of Swords memang ada sesuatu hal yang menghambat dia, oke, yang menjadi satu hambatan untuk dia bisa bersama kamu. Ada batasan ya di sini, oke. Seperti yang aku katakan tadi, ada beberapa kendala mungkin ya, ada batasan lingkungan di sini yang menghambat dia untuk bisa bersama kamu atau yang menghambat dia untuk datang ke kamu, oke. Seperti itu yang aku lihat. Dan di sini dia kayak nggak bisa gitu menembus batasan itu, sulit sekali. Dia nggak tahu gimana caranya untuk keluar dari batasan-batasan itu ya. Seperti yang aku katakan tadi, banyak sekali kemungkinannya bisa jadi batasan dia punya third party relation ya, pria idaman lain atau wanita idaman lain, atau memang orang tuanya yang nggak setuju sama hubungan kalian, jadi itu yang menjadi alasan utama dia, atau memang kondisi tertentu lainnya gitu loh ya, yang memang tidak bisa dipaksakan. Seperti itu yang aku lihat di sini, Eight of Swords ya. Tetapi energinya dia masih terikat sama kamu, dia masih terbelenggu dengan kamu ya. Dia tuh walaupun jauh gitu ya dari kamu, dia belum bisa melepaskan dirinya dari kamu sebenarnya ya, masih terkoneksi dengan kuat di sini aku lihat, oke. Masih belum bisa melupakan kamu, seperti itu energinya ya. Cuman di sini dia takut untuk mengambil langkah, dia takut untuk tegas memilih langkah dalam hidup dia di sini aku lihat ya. Oke, dia takut untuk maju, takut untuk berkembang, takut untuk melewati batasan lingkungan itu. Padahal apa yang membatasi dia itu bukan keinginan dia. Di sini aku lihat. Tapi karena memang di sini cukup sulit, kondisinya sangat rumit ya. Jadi kita juga tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dia gitu ya. Sehingga di sini dia takut untuk mengambil langkahnya dia sendiri ya. Walaupun memang sebenarnya di sini dia masih belum bisa melepaskan belenggu masa lalunya bersama kamu ya, oke. Dan ada the devil juga, aku ngeliat di sini memang kondisinya agak cukup toxic ya, oke. Ya, kondisi toxic ini memang hadir karena batasan-batasan lingkungan tadi ya, karena hambatan-hambatan yang menghambat dia untuk bersama kamu. Banyak kendala juga ya dalam hubungan kalian, oke.
Itu yang membuat situasinya jadi toksik yang aku lihat. Dan aku ngeliat memang dari diri dia sendiri pun dia nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa keluar dari batasan itu. Dia sendiri nggak tahu juga bagaimana caranya mengeluarkan diri dia dari kondisi itu, gitu ya. Di sini yang aku lihat. Intinya banyak ya, banyak kemungkinan yang menjadi batasan dia, menjadi hambatan dia dalam hubungan kalian. Aku lihat di sini mungkin ada pihak keluarga yang tidak merestui, ada teman atau kekangan yang lainnya gitu loh yang di sekelilingnya dia, dan itu memiliki pengaruh yang cukup kuat gitu loh ya. Jadi dia sulit untuk bisa melepaskan diri dia dari batasan tersebut. Oke. Di sini juga aku ngelihat mungkin ketika dia berada jauh dari kamu, ya, dia ngelihat bahwa kamu adalah sosok yang dia rindukan di sini, ya. Jadi kayak walaupun dia berada jauh dari kamu, gitu ya, tapi koneksinya masih kuat. Koneksi di antara kamu dan dia tuh masih kuat, ya. Karena ada the devil di sini, ya. Ada rantai yang sangat mengikat kamu dan dia. Dia masih sangat ngerasa terikat sama kamu. Dia masih sangat rasa terbelenggu gitu loh dengan kamu. Sejauh apapun dia menghilang dari kamu, sejauh apapun dia meninggalkan kamu, ya koneksi ini masih dia rasakan gitu loh. Dia masih kayak terasa terkoneksi dengan kamu, merasa rindu kamu gitu ya, intinya di sini, atau menginginkan kamu gitu ya. Karena di sini aku lihat ya sebenarnya dia ghosting kamu atau dia menghilang dari kamu ini bukan keinginan dia, tapi karena memang ada alasannya. Mungkin ya ini tadi banyak kendalanya, ya. Ada batasan yang menghambat dia untuk bersama kamu gitu loh, ya. Padahal di sini aku ngerasa dia sulit untuk melepaskan diri dia dari kamu, ya, karena memang ada rantai yang mengikat dia ke kamu gitu ya, mengikat kalian berdua. Oke, dan sulit rasanya untuk dia melepaskan ikatan tersebut, ya. Jadi koneksinya masih sangat kuat di sini. Mungkin begitu juga kamu. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama kayak dia gitu ya. Kamu juga masih ngerasa terkoneksi dengan kuat ya sama dia. Oke, karena ini rantai itu kuat, sulit sekali untuk dilepaskan gitu. Bahkan mungkin juga di sini ada obsesi gitu ya, ada obsesi mungkin dari dia ya, mungkin dia terobsesi untuk memiliki kamu, tetapi apa ya tidak mulus gitu jalannya karena banyak hambatan atau banyak kendala, atau memang sebaliknya vice versa, kamu yang terobsesi untuk memiliki dia gitu ya. Atau mungkin memang kalian berdua memiliki obsesi yang sama, ya itu juga bisa. Intinya kondisinya seperti itu ya. Ada soulmate connection juga sih di sini yang aku rasakan gitu. Kalian memang saling mencintai satu sama lain, cuman kalian terpisah karena ya ini tadi gitu loh. Ya karena beberapa masalah atau beberapa kendala ya, hambatan yang terjadi sama diri dia ya, yang aku lihat di sini. Oke, karena memang ini kita lagi membaca kenapa dia ghosting kamu atau kenapa dia ninggalin kamu gitu aja, menghilang gitu aja ya. Oke, dan di sini ada Two of Swords. Aku ngerasa juga sebenarnya dia bingung, dia merasa kayak kondisinya indecision gitu ya, berada dalam suatu pilihan gitu loh, dimana dia harus mengambil satu keputusan ya, dimana dia harus memilih, menentukan pilihan. Dan di sini yang aku lihat dia bingung, dia nggak tahu harus memilih apa, dia nggak tahu harus menentukan apa ya, dia nggak tahu harus mengambil keputusan yang mana, karena menurut dia pun keduanya sama penting, antara kamu dan pertimbangan dia yang lain atau prioritas dia yang lain gitu loh.
Oke. Itu sebabnya dia bingung di sini. Dia nggak tahu harus bagaimana gitu. Dia nggak tahu. Karena apa? Karena dia berpikir keduanya sama penting. Ya. Kamu penting dan satu hal lain itu penting juga gitu loh menurut dia. Jadi indecision banget ini dia, ya. Bimbang banget, ragu banget, dan dia nggak tahu gitu loh harus gimana dengan kondisi dia ini. Seperti itu. Dan ada Six of Cups juga. Aku ngerasa memang dia masih sulit sekali melepaskan masa lalunya bersama kamu, ya. Dia masih bermain-main dengan bayang-bayang masa lalunya bersama kamu gitu loh. Dia masih mengingat kamu dengan sangat jelas. Mungkin dia masih mengenang, ya, momen-momen romantis di masa lalu bersama kamu, momen-momen bahagia dia bersama kamu di masa lalu gitu ya. Dia masih bernostalgia gitu dengan masa lalunya bersama kamu gitu loh di sini intinya, ya. Bahkan di sini ada kerinduan gitu loh, ya. Ada kerinduan untuk mengulang hal-hal yang pernah kalian lalui di masa lalu. Jadi kayak dia kangen sama kamu, kangen sama memori-memorinya di masa lalu bersama kamu. Intinya dia ingin mengulang kembali hal-hal itu gitu loh, ya. Tapi kayak ini nggak bisa gitu loh, ya. Nggak bisa kalau dia belum ngambil keputusan di sini, ya. Karena energi tarot itu bisa berubah kapan aja. Kalaupun di sini memang dia udah ambil keputusan gitu ya untuk datang ke kamu, mungkin lain cerita lagi gitu ya. Di sini Six of Cups, aku ngeliat dia memang masih belum bisa move on dari kamu, masih mengingat masa lalunya bersama kamu, apa yang sudah dia jalani sama kamu, apa yang sudah dia lalui sama kamu, hal-hal yang kalian lalui bersama, mau itu bahagia ataupun sedih, itu masih terekam dengan jelas gitu dalam ingatannya, dalam hatinya gitu loh, ya. Oke. Ada Five of Swords. Aku ngerasa di sini mungkin sebelum dia ghosting kamu, sebelum dia meninggalkan kamu, menghilang dari kamu, ini sempat terjadi satu perselisihan atau satu konflik di antara kalian, ya. Mungkin terjadi selisih paham, kalian sempat adu argumentasi, berdebat gitu ya, dan mungkin salah satu pihak ada yang sudah lelah dengan konflik yang ada, salah satu pihak sudah mulai lelah dan kecewa gitu ya karena tidak menemukan solusi atau titik temu dari konflik yang terjadi. Jadi ya salah satu pihak memutuskan untuk pergi, salah satu pihak ada yang memutuskan untuk mundur di sini, ya. Energinya seperti itu. Dan ada Queen of Pentacle. Aku ngeliat di sini juga pun dia itu masih mencintai kamu loh di dalam hatinya, ya. Dia merasa sepi ya ketika dia tersadar bahwa memang kamu sudah tidak berkomunikasi lagi dengan dia seperti biasanya, sudah tidak bertemu lagi sama dia gitu ya. Di sini dia merasa kesepian, dia merindukan kehadiran kamu, ya. Bahkan kamu adalah orang yang dia inginkan, orang yang dia cintai di sini. Oke, tapi karena di sini ada di Emperor ya, aku ngeliat di sini dia orang yang kurang tegas gitu loh, orang yang sulit untuk apa ya, mengambil prinsip di dalam hidupnya gitu loh. Karena di Emperor itu berbicara mengenai kontrol ya, kontrol di dalam hidup gitu loh. Jadi kayak dia yang punya hidup, ya dia yang mengontrol hidup dia, atau dia yang bisa mengendalikan hidup dia, bukan orang lain. Karena di sini aku lihat dia takut sama batasan itu, ya. Dia takut untuk melangkah, dia takut untuk mengambil langkah yang dia inginkan gitu ya, takut untuk melewati batasan itu. Jadi di sini memang dia kurang tegas sih yang aku lihat ya, kurang bisa mengontrol hidup dia, kurang bisa mengendalikan hidup dia sendiri gitu loh di sini, ya. Karena indecision ini, kondisi itu memang dibutuhkan satu ketegasan dari diri dia sendiri di sini, ya. Dia harus tegas dalam mengambil keputusan yang mana yang dia inginkan, apa tujuan hidup dia,
Apa tujuan dia ke kamu? Gitu loh, ya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dia harus bisa tegas untuk hidup dia sendiri, untuk diri dia sendiri gitu loh. Jangan ya mau sampai kapan gitu loh dia menunggu momen yang tepat untuk kembali ke kamu, untuk menghubungi kamu lagi. Mau sampai kapan gitu loh, nggak ada action, nggak ada tindakan. Di sini mau sampai kapan dia dalam situasi indecision. Mau sampai kapan dia bingung untuk memutuskan, ya. Mau nggak mau di sini dia harus ngambil ketegasan, mengambil satu kontrol dalam diri dia, ya. Harus punya prinsip. Orang hidup itu harus punya prinsip, ya. Dan harus punya kontrol. Di sini aku lihat dia kurang tegas orangnya, ya. Sebenarnya kondisi ini tuh hanya butuh ketegasan dia aja sih yang aku lihat, ya. The Emperor gitu. Ya dia harus tegas dalam mengambil keputusan gitu loh. Itu yang dibutuhkan di sini. Cuman aku ngelihat dia kurang tegas karena di sini ada Four of Pentacle, ya. Dia seperti ya stagnan gitu loh, nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Dengan kondisi yang saat ini sedang dia hadapi itu dia nggak bisa berbuat banyak gitu loh, nggak bisa melakukan apapun gitu. Jadi dia hanya kayak terdiam aja, stuck aja gitu loh. Kondisinya ya menerima aja gitu loh, ya. Seperti itu yang aku lihat. Dan Four of Swords, dia udah capek, dia udah lelah dengan kondisi yang saat ini dia jalani, ya. Dia ngerasa energi dia udah mulai habis, ya, karena memang ini berlawanan dengan hati dia juga sebenarnya. Hati dia menginginkan kamu, tetapi realitanya dia harus mengalami suatu hambatan atau kendala, dan di sini memang dibutuhkan ketegasan dari diri dia sendiri gitu, ya. Ya kalau dibilang capek, dibilang lelah, ya pasti lelah, ya. Kalau dia mau ngambil keputusan dengan tegas, itu akan mengeluarkan dia dari kondisi lelahnya ini loh. Di sini yang aku lihat seperti itu, ya. Dia udah capek karena banyak masalah, banyak hambatan, banyak kendala gitu, ya, di sini. Makanya dia lelah dan membutuhkan istirahat, menenangkan diri dia, menenangkan pikiran dia, hati dia, seperti itu, ya. Knight of Sword, ya, bottom of the deck. Energi generalnya di sini aku lihat ini dia, ya. Meskipun dia mau gitu ya berusaha untuk move on dari kamu, itu sebenarnya sulit gitu. Karena apa? Karena ketika dia bergerak, melakukan pergerakan untuk move dari kamu, melakukan movement, terkadang ya bayang-bayang masa lalu atau ingatan masa lalu tentang kamu itu muncul secara tiba-tiba, dan itu kayak meruntuhkan semua niat dia untuk move on gitu loh. Jadi kayak ya udah semuanya buyar lagi kalau udah ingat kamu, ya. Ada perasaan sedih yang dia alami, ada perasaan kesal, marah, kecewa, ya. Itu semuanya campur aduk, sangat menguras emosi dia. Jadi walaupun dia semangat, ya, seperti apapun semangatnya dia untuk melakukan movement, kalau udah ingat kamu itu semuanya kayaknya buyar gitu loh. Di sini ya aku lihat, ya. Dan dia orangnya moody, dia mudah berubah perasaannya, pikirannya, ya. Dia belum bisa konsisten dengan diri dia sendiri, dengan segala ucapan yang dia ucapkan. Aku lihat di sini memang seperti itu orangnya, tidak tegas, ya. Oke, jadi wajar aja kalau dia ghosting kamu atau menghilang begitu aja, ya, dari kamu. Karena untuk diri dia sendiri aja dia belum bisa tegas di sini, ya. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Di sini mungkin kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Oke, di sini aku rasa Taurus, Virgo, Capricorn, ya, semua zodiak ada di sini. Jadi kamu hanya tinggal menyesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu, oke? Karena ini general reading, ya, jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video aku selanjutnya.
Bye.